Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, guru di SMK Citra Utama. Saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Galuh. Kegiatan PPG dalam jabatan sudah memasuki PPL siklus kedua. Kegiatan ini memiliki urutan yang hampir sama dengan siklus yang sebelumnya. Kami melaksanakan pembelajaran secara asinkronus dan sinkronus bersama peserta didik kelas 10. Dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, alokasi waktu 60 menit. Berikut video yang telah diringkas menjadi 15 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita nih di pertemuan yang kedua ya. Ketemu lagi sama Ibu lagi. Gimana kabarnya yang lain? Baik, Bu. Baik semua, alhamdulillah nih. Baik, Bu. Andika, kok kamu ngurung aja sih, Dik? Ibu lihat yang lain ceria. Andika, kenapa, Dika? Adi aja tersenyum ya, Dik. Andika, kenapa, Dika? Saya kurang sehat, Bu. Nah, tapi tetap semangat ya? Tetap semangat kan ya, masuk linknya walaupun kurang sehat. Dan ternyata tahu nggak sih, nah, Andika tuh nilainya tes formatif yang kemarin ya, lumayan bagus loh, paling bagus di antara kalian. Super sekali. Yang lain tetap semangat ya, ikutin Andika ya. Alangkah baiknya ya, kita berdoa dulu nih tadi. Kita berdoa dulu, siapa yang mau pimpin doanya? Saya, Bu. Oh, Andika. Please, Andika mau. Sebelum mulai pelajaran, angka baiknya kita membaca doa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Semoga semua sehat, jaringan aman. Tadi Ibu lihat di chat ada Arya Danu, nggak kedengeran ya? Arya, coba kamu device-nya agak dibenerin ya. Ini emang ada kendala mungkin di beberapa siswa gitu. Arya Danu udah lebih disiplin nih masuk. Dea ada ya, Dea? Oke, yang belum ada nih kayaknya Cindy nih. Nanti mungkin tadi si Cindy konfirmasi katanya agak telat. Lihat siapa yang masih inget tentang pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin tuh tentang membahas apa sih? Membahas tentang apa? Komponen dan interaksi dalam ekosistem, Bu. Oh, komponen, kata Ivan Andrianca ya, komponen dan interaksi dalam ekosistem. Oke, Ivan, berarti kamu alhamdulillahnya udah masuk ke long term memory ya, jangka panjang ya. Semoga yang lain pun gitu ya di kelasnya ya. Sabrina Hasanah, Ibu memberikan kemarin, biasa kan emang buat kalian literasi dulu, tetapi kayaknya Ibu lihat sih dibandingkan pertemuan kali ini kan yang kemarin-kemarin nih sambil kalian diskusi ya di break room, kalian tulis juga di classroom ya. Semoga hari ini hasil diskusinya lebih baik lagi anak ya. Oke deh. Nah, hari ini setelah kalian melihat literasi lain-lain, Ibu mau tanya deh, sebagai pengawalan. Kalian tuh, kan ini ekosistem ya, pernah gak ya lihat ular makan katak atau enggak ulat makan daun? Kenapa bisa begitu gitu? Kira-kira? Saya aja, Bu. Oh, Nurul. Gimana, Rul? Saya pernah lihat di dalam video, itu kan biasanya peristiwa rantai makanan di sawah, Bu. Mungkin ada yang lainnya? Peristiwa rantai makanan terjadi untuk mendapatkan aliran energi yang digunakan dalam beraktivitas oleh makhluk hidup tersebut. Iya. Ketika si ulat, contohnya ulat makan daun, daunnya dapat energi dari mana? Siapa yang bisa jawab? Boleh yang lain bantu? Saya Bu Alicia. Ya, silakan. Daun kan bagian dari tumbuhan. Dan tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis menghasilkan makanannya sendiri. Maka dari itu, daun mendapat energi dari cahaya matahari. Ya kan kemarin kita pertemuan di awal, iya. Pertemuan di awal tuh komponennya tidak hanya biotik ya. Kalian tahu kan tadi yang makhluk hidup, hewan, tumbuhan itu kan biotik. Tetapi ternyata abiotik pun saling membantu gitu ya. Jadi ternyata mereka pun saling berinteraksi. Ya. Oh iya, ya Bu. Kita harus bersyukur, kita harus menjaga lingkungan kita yang secara tidak sadar sebenarnya banyak manfaatnya, Bu. Banyak manfaatnya. Hey, coba dong kalau Ibu bilang hey, halo gitu. Hey.
Halo, jawab dong biar semangat dulu. Tiba-tiba kenapa jadi nggak semangat begini? Ketika ibu bilang hey, halo, ketika halo hey ya, biar semangat nih. Masih pagi tiba-tiba lesu. Kayaknya lelah banget gitu ya. Coba nih sekali ya. Hey, jawabannya apa? Halo. Halo. Hey. Kita tentang ekosistem. Cuman hari ini kita pertemuan kedua. Tuh ada gambar-gambarnya ya. Nah, tapi apa sih ya kesamaan dan bedanya? Kesamaannya kita emang masih di kompetensi dasar yang sama, nah, di ekosistem ya. Gitu, masih tentang KD-nya 3.4, keterampilannya 4.4 gitu kan. Tapi indikatornya ini melanjutkan nanti ada diskusi LKPD-nya juga. Ibu udah sampai buatin pakai wizard loh biar kalian kelihatan tertarik. Yang ini nih, yang aliran energi itu sekitar 9 menit lah, emang lebih panjang dari yang sebelumnya ya. Ada aliran energi, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Itu yang akan kalian bahas di pertemuan kali ini ya. Nah, tonnya tayangan aliran energi itu udah materi ajar. Ada nggak yang mau kalian kemukakan? Ada nggak masalah? Kan konsepnya tadi ini juga ya, ini ada di materi ajar juga tuh. Jadi kurang lebih emang itu lagi bisa saling melengkapi. Ada masalah nggak? Atau Saya mau tanya, Bu. oke deh, apa? Berarti energi terbesar itu ada pada konsumen puncak kan ya, Bu? Mungkin ada yang lain dulu deh yang jawab. Gimana? Bu, saya Bu. Tahu jawabannya gimana? Betul Bu. Soalnya energi yang didapat sama konsumen puncak itu yang terkecil. Kamu nggak terlalu setuju ya sama pernyataannya Nurul? Atau Angel mau menjelaskan ke Rika tadi? Rika nanya soalnya. Saya jelasin ya Bu. Oh iya. Tiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadi degradasi energi dari bentuk energi yang terpusat menjadi bentuk energi yang tidak dapat digunakan. Coba yang lain gimana pendapatnya? Ibu, Halo ya? Iya, Iya. boleh. saya agak bingung sama pernyataan Angel, Bu. Siapa yang bisa membantu? Lagi. Bu. Saya Oh, Nurinaya. Nurinaya kayaknya paham pernyataan Angel. Semua energi perpindahan dari trafik satu ke trafik berikutnya karena sebagai energi itu telah digunakan untuk melakukan kegiatan hidup oleh organisme dalam trafik tersebut. Jadi, energi yang diteruskan dari organisme satu atau produsen menuju organisme yang lain atau konsumen selalu lebih kecil. Ya tadi dari beberapa anak ya sepertinya pada bisa ya, yang lainnya coba lebih diaktifkan lagi. Takutnya kalau emang kalian miskonsepsi kan biar bisa diluruskan. Kita berdiskusi ya, itu udah pakai LKPD, kalian berdiskusi gimana nak? Kelompoknya mau gimana, sama beda apa gimana nih? Sama aja Bu. Mau sama? Udah sinyalnya agak jelek ya. Iya Bu. Suaranya agak putus nih di kelompok 3. Lagi bahas LKPD-nya? Iya. Halo kelompok 1. Oh, diubah lagi. Ibu udah lihat sih kelompok 1 ada komentarnya di Classroom, nanti kita kasih lihat ya. Bagian soal 5 ya, Bu. Oh iya, nanti presentasi yang benar ya. Berbagi juga. Berikut contoh rantai makanannya, yaitu belalang mendapat energi dari memakan rumput.
Katak mendapat energi dari memakan belalang. Ular mendapat energi dari memakan katak. Elang mendapat energi dari memakan ular. Jamur pun mendapat energi dari proses penguraian elang atau makhluk hidup lain yang telah mati. Terus siapa lagi? Saya Bu dari kelompok 1 ingin menambahkan penjelasan energi dalam rantai Van makanan. ya? Iya Bu, Iya, gimana Van? yaitu energi cahaya matahari diserap rumput untuk fotosintesis Bu. Mau bertanya, Bu? Mau bertanya? Ya, bertanya apa tuh? Aduh, mau nanya apa? Konsumen primer sama saja kan ya dengan konsumen pertama, sekunder dengan kedua, ya kan Bu? Atau Saya jawab pertanyaan dari Nur Inayah. oh, Angel mau jawab sih, kisahnya ngir kenapa? Kenapa Angel? Iya Bu, sama aja. Hanya saja tadi kelompok kami pakai kata primer, sekunder, dan akhir itu tersier atau konsumen puncak itu sama aja. 1, 2, 3 sama aja. Pertanyaan selanjutnya, Saya Bu, dari kelompok 2. Bu Hetty ya? Iya, kenapa? Perpindahan energi terjadi. Setelah menyimak video tersebut, perpindahan energi terjadi dari proses makan, dari dimakan dengan urutan tertentu atau biasa kita sebut dengan rantai makanan. Nah, Proses makan dan dimakan bukan dari satu sumber saja. Ada juga dari yang lain. Contohnya ya, namanya jaring-jaring makanan. Itu jaring-jaring makanan itu suatu rantai makanan yang berkumpul gitu. jaring-jaring makanan. Jadi Yang saling berhubung dan terjadi pula perpindahan energi. Saya akan menambahkan, yaitu rumput atau pohon mendapatkan energi dari cahaya matahari yang digunakan untuk berfotosintesis. Di alam aliran energi berjalan dan lingkungan abiotik atau matahari, organisme atau produsen, konsumen 1, 2, dan seterusnya, kemudian kembali ke alam atau udara, air, dan tanah. semua. Kelompok lain juga kelompok lain. Saya Bu, Ivan, iya Van, gimana Van? itu maksudnya kembali ke alam apa ya? Saat hewan mati dan diuraikan oleh... Kamu nanya ya? Nanya ya Van? Hah? Kira nanya apa jawab? Nanya ya? Nanya kan? Nanya apa? Itu maksud kembali ke alam apa ya Bu? Saat hewan mati dan diuraikan oleh decomposer gitu kan ya? Temennya yang connect pertanyaannya Ivan. Saya Bu. Oh, Naya lagi. Naya kayaknya banyak diserbu Ivan nih. Ayo gimana Naya? Ular selain berperan sebagai konsumen 3, bisa juga sebagai konsumen 2, karena dalam ekosistem setiap organisme dapat memiliki peranan lebih dari satu tergantung dari rantai makanannya. Iya kenapa? Dea, iya kenapa Dea? Tingkatan-tingkatan pada piramida disebut juga tingkat trofik dari paling bawah tingkat trofik 1. Selanjutnya tinggal diurutkan tingkatannya. Selanjutnya tinggal diurutkan tingkatannya. Paling bawah trofik 1. Itu. Ada lagi nggak yang beda melengkapi? Saya Bu dari kelompok 3. Kelompok 3, oh Nurrahma. Ya boleh Nurrahma, gimana? Bahwa semakin ke atas jumlah berat dan energinya semakin kecil sehingga bentuk piramida merucut ke atas. Semakin ke bawah bentuk piramida semakin besar, artinya jumlah berat dan energinya pun semakin banyak. Yang lain? Paham? Ini kan bentuk piramida ya. Tadi yang paling bawah trofik pertama, selanjutnya berarti trofiknya tinggal ngikutin. Trofik pertama tadi isinya apa? Produsen apa konsumen? Produsen kan ya? Ternyata emang makin ke atas jumlahnya semakin sedikit. Ya, ya kan lihat nih gambarnya kan? Aliran energinya pun sebetulnya semakin sedikit tadi ya. Yang kata degradasi itu Kesimpulan apa sih yang kalian
dapatkan dari mengerjakan LKPD ini aja deh. Kalian jadi intinya dapat apa dari LKPD ini? Saya Bu mau jawab. Nurul, kenapa Rul? Proses makan dimakan ini tidak hanya dari satu sumber saja, yang biasa kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu merupakan suatu kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dan terjadi pula perpindahan energi di setiap proses tersebut, Bu. Selalu terjadi perpindahan energi dari setiap proses tersebut. Oke, ada Ibu, yang lain? Saya, Bu. Galuh ya? Iya. Iya. Dalam ekosistem, setiap organisme dapat memiliki peranan lebih dari satu tergantung dari rantai makanannya. Bisa sama-sama mengerti bagaimana aliran energi itu ya, dari organisme satu ke organisme yang lain. Ternyata prosesnya pasti ada manfaatnya tadi ya, gitu dari setiap prosesnya. Nah, sebelum kita selesai, kesimpulan untuk semua yang telah kalian pelajari hari ini, dari materi ajar, dari video penayangan, dari diskusi sama teman, gimana? Saya, Bu. Oke, boleh. Di dalam ekosistem terjadi pula aliran energi. Aliran ini terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Komponen penyusun ekosistem yang berperan dalam membentuk jaring-jaring makanan. Komponen, jadi berhubungan sama yang sebelumnya ya, komponen ekosistem membentuk jaring-jaring. Banyak mendapatkan ilmu dari hasil sharing bersama teman yang lain. Oh, kamu itu ya, memberikan ini kayaknya ya, kesan, memberikan kesan terbaik ya. Pembelajaran menarik ya, semoga aja emang menarik sih, semoga. Harapan Ibu pun begitu, karena Ibu udah sampai pakai aplikasi Wizard, biar kalian menarik LKPD-nya dan emang bermanfaat juga sih harapannya ya. Ada yang mau ditanyain nggak tes formatifnya? Ibu, waktu pengerjaannya dibatasin nggak, Bu? Apa sama kayak kemarin? Nah, jadi waktu maksimalnya adalah 30 menit, oke? 30 menit, tapi sekarang silakan boleh di login yang ini ya nak ya, jangan sampai salah masuk. Kalian kerjakan dengan lebih teliti, semoga tes formatifnya lebih baik ya. Tetap semangat nah, di pertemuan selanjutnya tipe-tipe ekosistem nih ya. Di pertemuan selanjutnya kita masih dalam kondisi pandemi, semoga pandemi ini cepat selesai, jadi tetap jaga kesehatan, ikuti protokolnya, tetap semangat gitu ya nak ya, tapi tetap semangat gitu ya. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Boleh, Andika. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran sinkronus selesai, peserta didik masih on progress dalam mengerjakan tes formatif dengan link Wizard yang telah disematkan guru di Google Classroom. Kegiatan PPL Siklus 2 ini diobservasi oleh dosen pembimbing dan guru Pamong sebagai bahan perbaikan dalam pembelajaran di siklus selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.